Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan ke-11 dengan judul teori kebenaran ilmiah. Teori kebenaran ilmiah eh, ini bila kita berbicara tentang teori kebenaran ilmiah, sesuatu dikatakan benar itu mempunyai banyak sisi. Artinya banyak teori mengenai kebenaran ilmiah. Jadi masyarakat umum memahami yang dikatakan benar itu ya apa yang kita ucapkan sama dengan kenyataan, itu namanya benar. Nah, itu pandangan masyarakat umum. Jadi, umumnya masyarakat memandang dikatakan benar itu kalau apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan fakta. Padahal sebenarnya kebenaran itu banyak teorinya, banyak teori tentang kebenaran. Apa yang disebut benar itu mempunyai banyak dimensi ya. Oke. Sesuatu ini pengetahuan indrawi merupakan struktur terendah dalam struktur tersebut. Maksudnya apa? Kebenaran indrawi yang kita lihat ini sebenarnya adalah kebenaran yang paling dangkal. Kebenaran yang paling dangkal, paling rendah. Kita ambil contoh. Tidak semua yang kita lihat itu adalah benar. Banyak yang kita lihat ini sebenarnya adalah kamuflase. Itu bukanlah kebenaran. Banyak. Tidak semua, tapi banyak. Kita ambil contohnya seperti ini. Bahwa Nabi Isa, ini kenyataan ya, Nabi Isa itu ketika dulu berdakwah, dia berdakwah di gua. Jadi dia bersama Hawari, 12 orang pengikutnya, muridnya. Nah, itu Nabi Isa mengajarkan kitab kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu di gua. Nah, kemudian Nabi Isa itu dicari-cari oleh tentara Romawi karena dianggap mengajarkan ajaran sesat, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian tapi tentara Romawi itu tidak tahu di mana keberadaan Nabi Isa. Setelah itu tentara Romawi mendapati murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini dia mau menunjukkan di mana keberadaan Nabi Isa sekaligus mana yang disebut Nabi Isa atau orangnya itu mana. Karena orang Romawi itu tidak tahu wajah Nabi Isa, tidak tahu sosok Nabi Isa, tidak tahu wujud Nabi Isa itu wajahnya seperti apa, tidak tahu. Nah, Yudas Iskariot mau menunjukkan wajah Nabi Isa atau menunjukkan orangnya, ini loh Nabi Isa, itu dengan imbalan segepok uang emas. Nah, kemudian tentara Romawi memberikan segepok uang emas itu kepada Yudas Iskariot. Kemudian Yudas Iskariot berkata, baiklah, akan saya tunjukkan di mana Nabi Isa sekaligus mana orangnya Nabi Isa itu, mana orangnya yang disebut Nabi Isa itu. Nah, Yudas Iskariot ini kan muridnya Nabi Isa. Nah, tentu sebagai murid dia harus sopan santun pada gurunya, sopan santun pada gurunya. Nah, dia mengatakan nanti yang saya peluk itu adalah Nabi Isa. Kamu akan saya bawa ke gua, kemudian di dalam gua itu ada banyak orang. Nah, yang saya peluk itulah yang namanya Nabi Isa. Nah, kemudian tentara itu, panglima tentara itu sepakat. Kemudian dua orang itu berangkat, panglima tentara dan Yudas Iskariot menuju gua di mana Nabi Isa mengajarkan kitab dari Allah. Nah, kemudian sesampainya di gua, Yudas Iskariot memberikan salam kepada semua yang ada di dalam gua itu. Kemudian semua disalami. Semua disalami oleh Yudas Iskariot. Hanya satu yang tidak disalami, tapi dipeluk. Yang dipeluk itu adalah Nabi Isa. Nah, sekilas
kemudian sekilas kita tahu bahwa Yudas Iskariot kelihatannya begitu takzim, kelihatannya begitu menghormati Nabi Isa. Tapi sebenarnya pelukan di sini, pelukan Yudas Iskariot terhadap Nabi Isa itu adalah pelukan pengkhianatan, di mana yang dipeluk itu, sosok yang dipeluk itu sebenarnya adalah Nabi Isa, yang mana dengan dipeluk orang itu, tentara Romawi jadi tahu, oh inilah yang namanya Nabi Isa, oh ini wajahnya Nabi Isa. Gitu. Karena Panglima Romawi itu tahu wajah Nabi Isa, kemudian setelah mereka ngobrol di dalam, kemudian mereka keluar. Nah, Panglima tentara Romawi itu pulang untuk membawa pasukannya untuk menangkap Nabi Isa, sedangkan Yudas Iskariot masih ada di dalam gua. Nah, kemudian tentara Romawi itu datang Panglima Romawi itu datang bersama bala tentaranya untuk menangkap Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertinggal adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariotlah yang akhirnya diserupakan oleh Allah dan ditangkap oleh tentara Romawi. Oke. Dari cerita ini yang kita garis bawahi bahwa pelukan dari Yudas Iskariot terhadap Nabi Isa itu adalah pelukan pengkhianatan. Ya, jadi kelihatannya adalah pelukan penghormatan, tapi sebenarnya itu adalah pelukan pengkhianatan terhadap Nabi Isa. Karena apa? Dengan dipeluk itu, Panglima Romawi jadi tahu, oh ini yang namanya Nabi Isa. Nah, itu. Jadi tidak semua yang kita lihat itu baik, itu adalah baik. Belum tentu yang kita lihat itu sesuatu kebenaran, itu adalah kebenaran. Maka inilah mengapa pengetahuan indrawi ini adalah struktur pengetahuan terrendah. Sedangkan struktur pengetahuan tertinggi itu adalah ada di rasional dan intuitif. Oke. Lanjut. Tingkatan kriteria kebenaran. Nah, yang pertama adalah kebenaran indrawi. Ini paling rendah. Tadi saya katakan tidak semua yang kita lihat itu kelihatannya benar adalah benar itu enggak. Contoh, misal kita melihat bulan dari bumi, kita lihat warnanya kuning. Tapi kalau kita datangi ternyata warnanya enggak, warnanya abu-abu. Nah, jadi kebenaran indrawi itu banyak salahnya. Atau tidak semua yang kita lihat itu benar itu enggak. Contoh fata morgana, ketika kita dipanas terik matahari, kemudian kita berjalan pakai mobil atau pakai motor, di kejauhan kita melihat di atas aspal ada air. Tapi ketika kita lihat ternyata itu bukan air. Nah, itu tidak ada airnya. Karena apa? Itu adalah fata morgana. Nah, ini namanya kebenaran indrawi. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya tidak semua yang kita lihat itu benar. Itu bisa jadi kamuflase dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebenaran ilmiah sains. Nah, ini kebenaran ilmiah sains, sesuatu dikatakan benar itu bila dapat diuji coba. Misal kita mengatakan besi itu panas, maka harus dicoba. Besi harus dipanaskan, meleleh tidak? Ketika kita mengatakan besi ketika dipanaskan itu meleleh, maka kita harus benar-benar mengujinya, mencobanya berulang-ulang. Kita panaskan besi, oh ternyata ketika besi dipanaskan adalah meleleh. Nah, itu disebut sebagai kebenaran ilmiah. Sesuatu dikatakan benar kalau dia sudah diuji berkali-kali. Oke, selanjutnya adalah kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat ini kebenaran yang berdasarkan rasio akal. Sesuatu dikatakan benar itu kalau dia sesuai dengan akal sehat. Nah, ini. Kalau tidak sesuai maka tidak benar. Kita ambil contoh tadi,
peristiwa Nabi Isa dipeluk oleh Yudas Iskariot, padahal itu adalah pelukan pengkhianatan. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa yang benar itu bahwa Yudas Iskariot tidaklah benar, itu karena itu adalah pelukan pengkhianatan. Jadi sesuatu dikatakan benar atau kebenaran filsafat itu kalau dia sesuai dengan akal sehat rasio. Selanjutnya, kebenaran religius, sesuatu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Misalnya dalam Al-Quran, makan babi itu haram, itu benar karena apa? Karena dilegitimasi oleh agama, oleh Allah. Nah itu. Semisal berzina dikatakan salah karena itu dilegitimasi oleh agama, oleh Al-Quran, itu salah. Menikahi saudara kandung itu salah karena itu tidak benar karena dilegitimasi oleh Al-Quran, gitu ya. Jadi itu namanya kebenaran religius. Ada yang pertama kebenaran indrawi, yang kedua kebenaran ilmiah, yang ketiga kebenaran filsafat, yang keempat kebenaran religius. Oke, langsung teori-teori kebenaran. Sebenarnya banyak teori kebenaran itu. Sesuatu dikatakan benar itu banyak dimensinya, seperti itu ya. Oke, teori kebenaran ilmiah itu. Teori kebenaran ilmiah yang pertama adalah teori koresponden. Teori koresponden yaitu sesuatu dikatakan benar itu bila ada kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau sama antara ucapan dan kenyataan. Antara pernyataan dan kenyataan sama. Nah, itu dikatakan benar kalau ada kesesuaian. Ini teori yang pertama ya. Kita ambil contoh ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Nah, ibu kota Republik Indonesia adalah perkatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta ini benar. Kenapa? Karena sesuai dengan fakta. Faktanya memang ibu kota Republik Indonesia itu ya Jakarta. Nah, tapi kalau kita bilang ibu kota Republik Indonesia adalah Surabaya, perkataan ini tidak bisa dikatakan benar. Kenapa nggak bisa dikatakan benar? Karena tidak sesuai dengan fakta. Faktanya ibu kota Republik Indonesia itu bukan Surabaya. Maka ini tidak bisa dikatakan benar karena apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi teori yang pertama, sesuatu dikatakan benar itu kalau antara ucapan dan kenyataan itu sama. Kalau sama berarti tidak benar. Ini teori paling umum dipakai oleh masyarakat kita. Contoh yang ketiga, contoh lain, bulan itu bentuknya kotak. Apakah ini suatu kebenaran? Tidak. Ini dikatakan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Faktanya bulan itu bulat bukan kotak. Ini teori koresponden. Artinya bulan itu kotak itu tidak korespon dengan kenyataan lapangan, tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Jadi sesuatu dikatakan benar itu kalau koresponden, kalau sesuai dengan kenyataan lapangan. Ini namanya teori korespondensi. Oke, selanjutnya adalah teori koherensi. Apa itu teori koherensi? Teori kebenaran ilmiah koherensi. Teori koherensi atau coherence theory of truth. Nah, sesuatu dikatakan benar adalah didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Pernyataan disebut benar bila pernyataan tersebut konsisten, selaras, dan tidak bertentangan dengan pernyataan yang lain. Maksudnya apa? Suatu ucapan dikatakan benar kalau dia konsisten dengan ucapan-ucapan yang lain. Nah, ini namanya teori koherensi. Jadi dia tidak membutuhkan tidak membutuhkan fakta lapangan, tidak butuh. Karena apa? Dia bermain di
rasio, akal sehat. Nah, sesuatu dikatakan benar itu tidak perlu dibuktikan di lapangan, tetapi cukup dibuktikan antara satu perkataan dengan perkataan lain, antara satu premis dengan premis yang lain, antara satu preposisi dengan preposisi yang lain. Kalau dia selaras dan konsisten dan tidak bertentangan dengan pernyataan yang lain, maka dia bisa disebut sebagai benar. Kita ambil contoh, semua mahasiswi IAIN Salatiga memakai jilbab ketika kuliah. Ini premis pertama. Semua mahasiswi IAIN Salatiga memakai jilbab ketika kuliah. Ini premis pertama atau perkataan pertama. Perkataan kedua, Fatimah adalah mahasiswi IAIN Salatiga. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Fatimah pasti memakai jilbab ketika kuliah di IAIN Salatiga. Nah, ini sesuatu dikatakan benar itu tidak perlu kita, apakah Fatimah ini memakai jilbab ketika kuliah? Ayo kita lihat ke kuliah, kita buktikan. Nah, enggak seperti itu. Cukup menggunakan premis. Semua mahasiswi IAIN Salatiga menggunakan jilbab ketika kuliah. Fatimah adalah mahasiswi IAIN Salatiga. Nah, kesimpulannya apa? Fatimah pasti pakai jilbab. Nah, kenapa dia pakai jilbab? Karena semua mahasiswi IAIN Salatiga wajib memakai jilbab. Nah, ini namanya teori koherensi. Sesuatu dikatakan benar itu cukup menggunakan premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Nah, teori koherensi ini juga dipakai dalam matematika. Matematika itu juga menggunakan teori koherensi. Matematika tidak perlu dibuktikan. Itu di alam nyata tidak perlu. Cukup dibuktikan dengan rasio akal sehat. 4 kali 4 ya 16. Tidak perlu kita buktikan. Kita mencari 4 lidi, kemudian dikali 4 lidi, nah, ketemunya 16 lidi. Tidak perlu seperti itu. Ini kalau cuma 4 kali 4 mudah. Bagaimana kalau 3533 dikali 1746? Apa kita mau cari lidi sebanyak itu? Kan tidak mungkin. Nah, maka cukup dalam teori matematika itu cukup menggunakan akal rasio. Jadi untuk membuktikan kebenaran itu cukup dibuktikan dengan akal rasio. Nah, ini landasan teori koherensi. Jadi sesuatu dikatakan benar itu apabila sebuah pernyataan konsisten, selaras, dan tidak bertentangan dengan pernyataan yang lain. Oke, selanjutnya teori pragmatis. Teori pragmatisme atau teori the pragmatic theory of truth. Nah, sebenarnya pragmatisme ini berasal dari kata Yunani ya. Pragma artinya dikerjakan, dilakukan perbuatan atau tindakan. Nah, tapi sudah menjadi kata umum yang namanya pragmatisme itu ya yang bermanfaat. Yang bermanfaat, yang menjadi solusi, itu pragmatis. Nah, menurut teori ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung pada asas manfaat, kegunaan, atau solusi dari sebuah masalah. Nah, sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat. Jadi ini yang digarisbawahi. Sesuatu dikatakan benar kalau sesuatu itu mendatangkan manfaat atau menjadi solusi dari sebuah masalah. Jadi sesuatu dikatakan benar itu bukan karena bulan itu bentuknya bulat itu karena faktanya bulat. Nah, tidak seperti itu. Nah, atau besi itu ketika dipanaskan akan meleleh. Ayo kita buktikan kalau besi itu dipanaskan meleleh. Nah, jadi teori pragmatisme itu sesuatu dikatakan benar itu bukan karena sesuai dengan fakta, tidak. Tetapi sesuatu dikatakan benar kalau sesuatu itu bermanfaat. Kalau sesuatu tidak bermanfaat, maka itu tidak benar. Nah, contoh, kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil contoh ya. Nah, contoh ya. Bill Gates.
Bill Gates. Bill Gates kuliah. Nah, Bill Gates kuliah di Harvard pada waktu itu. Kemudian pada waktu yang sama Bill Gates mendirikan perusahaan Microsoft. Ternyata dengan mendirikan Microsoft itu dia uangnya banyak sekali dan dia butuh konsentrasi. Maka dia keluar dari kuliah. Nah, dia keluar dari kuliah itu menurut Bill Gates itu dikatakan benar karena apa? Dia bisa fokus untuk mencari uang. Nah, maka mencari uang menurut Bill Gates ini adalah kebenaran pragmatis. Nah, berbeda dengan mungkin orang lain kuliah itu suatu hal yang penting dan bermanfaat karena kalau tanpa kuliah kita nggak dapat ijazah. Kalau tidak dapat ijazah tidak bisa melamar pekerjaan. Nah, maka kuliah itu adalah kebenaran. Kenapa benar? Karena dia mendatangkan manfaat, yaitu apa? Akan mendapatkan ijazah, kemudian bisa mencari pekerjaan. Nah, ini bagi orang lain. Tapi bagi Bill Gates, kuliah itu bukan kebenaran. Karena apa? Justru kalau dia kuliah, mungkin melanjutkan kuliah, bisa jadi Bill Gates itu malah tidak konsen membesarkan Microsoft, sehingga bisa jadi malah akan ambruk. Nah, jadi dalam hal ini kebenaran menurut Bill Gates itu ya keluar dari kuliah dan membesarkan perusahaannya. Nah, tapi bagi orang lain kuliah itu penting, sangat penting itu, karena dengan kuliah bisa dapat ijazah, dengan ijazah bisa mencari pekerjaan ya, contoh. Nah, artinya sesuatu yang benar itu tergantung seberapa manfaat sesuatu itu pada dirinya, seberapa solutif sesuatu itu pada diri. Semakin dia bermanfaat maka semakin benar, semakin tidak bermanfaat maka semakin tidak benar. Nah, oke, ini adalah kebenaran pragmatis. Nah, intinya sesuatu dikatakan benar kalau dia menjadi solusi. Sesuatu dikatakan benar karena dia bermanfaat. Sesuatu dikatakan tidak benar kalau tidak bermanfaat. Nah, oke, dalam hal ini akan saya garis bawahi, saya tidak menganjurkan kalian untuk tidak kuliah ya. Kuliah sangat penting karena akan meningkatkan mental, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan jaringan dan lain sebagainya. Oke, langsung contoh kebenaran selanjutnya. Contoh lain ya dari kebenaran filsafat, dari kebenaran pragmatis, contoh memakai mobil ke kantor. Ini impian semua orang. Semua orang itu memimpikan ke kantor pakai mobil. Nah, maka ke kantor pakai mobil ini sebuah manfaat. Sebuah manfaat ya, karena nyaman. Gitu. Ini dikatakan benar. Karena apa? Karena pragmatis, karena mendatangkan manfaat, mendatangkan solusi. Tetapi ketika di kota besar yang sangat macet, ternyata menggunakan mobil itu ke kantor itu malah lama, malah nanti terlambat. Kalau terlambat nanti dihukum, gajinya berkurang. Nah, justru memakai mobil ke kantor di kota besar ini sedikit manfaatnya. Maka dari itu karena apa? Karena kita mudah terjebak kemacetan. Maka solusinya bukan memakai mobil tapi memakai sepeda motor. Dalam hal ini sepeda motor adalah kebenaran pragmatis karena apa? Lebih menyelamatkan kita dari keterlambatan. Maka sepeda motor ini dikatakan kebenaran pragmatis di kota besar karena menjadi solusi kemacetan. Tapi kalau di kota kecil, motor ya bisa jadi bukan
solutif. Karena apa? Mungkin kurang nyaman, mungkin kepanasan, mungkin bisa kehujanan. Nah, jadi kebenaran pragmatis ini relatif, tergantung situasi dan kondisi. Nah, kondisinya menuntut yang mana? Nah, itulah kebenaran. Intinya seperti itu. Jadi, jadi kebenaran pragmatis itu sesuatu yang paling bermanfaat, itulah yang paling benar. Nah, sesuatu yang paling memberikan solusi bagi kita, itulah yang paling benar. Oke, selanjutnya adalah kebenaran struktural pragmatik. Nah, kebenaran struktural pragmatik, sesuatu dikatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, atau ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Intinya seperti ini. Teori struktural pragmatik ini, sesuatu dikatakan benar itu kalau sesuatu itu mendapatkan legitimasi dari ilmuwan. Nah, dari ilmuwan yang ada di dalamnya. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau sudah ada legitimasi dari ilmuwan. Contoh seperti ini. Sebelum abad 16, masyarakat Eropa itu percaya bahwa pusat alam semesta adalah bumi. Karena apa? Karena matahari mengelilingi bumi, maka bumi itu adalah menjadi pusat alam semesta. Kemudian pada abad ke-16, ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Galilei berdasarkan pengamatannya menggunakan teropong, ternyata dia dapat membuktikan secara ilmiah bahwa pusat alam semesta itu bukan bumi tetapi matahari. Nah, perkataan bahwa pusat alam semesta itu bukan bumi tapi adalah matahari, ini menjadi benar karena apa? Karena dilegitimasi oleh ilmuwan. Ilmuwan siapa? Galileo Galilei ini, Copernicus. Nah, dia dikatakan benar karena dia telah dilegitimasi oleh ilmu. Apakah ini bisa dirubah? Ya bisa. Kalau ada ilmuwan yang lebih mengetahui kebenaran yang lebih sejati lagi. Contoh, abad ke-20, para ilmuwan mengatakan bahwa pusat alam semesta itu bukan bumi, juga bukan matahari, tapi pusat alam semesta itu adalah black hole. Black hole itu adalah ruang hampa di tengah alam semesta, di mana seluruh galaksi, seluruh bintang, dan seluruh benda-benda langit itu berputar mengelilingi black hole itu. Nah, maka perkataan bahwa pusat alam semesta itu adalah black hole, nah, itu menjadi benar karena telah dilegitimasi oleh ilmuwan. Nah, entah nanti 100 tahun atau 50 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi ada sesuatu penemuan yang besar lagi terhadap pusat alam semesta, kita tidak tahu. Tapi untuk saat ini pusat alam semesta itu menurut para ilmuwan adalah black hole, di mana seluruh galaksi, seluruh benda-benda langit itu mengelilingi black hole. Jadi seperti ini ya. Bulan berjalan mengelilingi bumi. Bulan dan bumi berjalan mengelilingi matahari. Bulan, bumi, dan matahari dan seluruh planet-planet berjalan mengelilingi black hole. Nah, intinya teori struktural pragmatis itu dikatakan benar, sesuatu dikatakan benar kalau sesuatu itu mendapatkan legitimasi dari ilmuwan. Selanjutnya teori performatik. Nah, sesuatu dikatakan benar kalau sesuatu itu sesuatu dikatakan benar kalau sesuatu itu dikatakan benar oleh orang yang berwenang atau oleh otoritas tertentu. Nah, kalau tadi sesuatu dikatakan benar kalau dilegitimasi oleh ilmuwan, kalau teori performatik ini sesuatu dikatakan benar kalau dilegitimasi oleh otoritas tertentu. Nah, otoritas itu pemerintah
Otoritas itu yang berkuasa, yang berwenang. Nah, contoh 1 Syawal ditetapkan 1 Syawal itu ditetapkan 1 Syawal itu sah kalau 1 Syawal itu telah ditetapkan oleh MUI atau telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dia ditetapkan oleh orang biasa tidak bisa. Karena apa? Itu bukan wewenang dia. Nah, jadi sesuatu dikatakan benar kalau dia telah mendapatkan legalitas dari otoritas tertentu, dari pemerintahan tertentu. Contoh yang lain, lockdown. Lockdown pernah kita lihat kan. Di Inggris, pemerintah Inggris melockdown warganya untuk tidak keluar rumah. Itu dikatakan benar karena lockdown ini atau gini. Ini dikatakan benar karena pemerintah Inggris yang mengatakannya. Kebijakan lockdown itu benar di Inggris karena telah dilegitimasi oleh pemerintahan Inggris. Di Indonesia tidak melockdown, tidak melakukan lockdown. Maka lockdown dikatakan tidak benar karena tidak ditetapkan di Indonesia. Di Indonesia tidak menetapkan lockdown. Maka kebenaran di Indonesia adalah tidak lockdown. Karena apa? Karena di Indonesia memutuskan untuk tidak lockdown. Di Inggris, lockdown adalah kebenaran karena pemerintah Inggris menetapkan lockdown sebagai kebijakan. Jadi sesuatu dikatakan benar itu apabila sesuatu itu telah diputuskan oleh otoritas tertentu. Dalam hal ini pemerintah atau otoritas tertentu yang berwenang. Nah, dikatakan benar kalau sudah ditetapkan oleh otoritas tertentu. Nah, contohnya ya lockdown. Di Indonesia lockdown itu salah. Kenapa salah? Karena pemerintah Indonesia menolak lockdown. Nah, di Inggris lockdown itu benar. Kenapa? Karena pemerintah Inggris menetapkan lockdown. Nah, oke. Selanjutnya, teori kebenaran konsensus. Nah, teori kebenaran konsensus, sesuatu dikatakan benar kalau sesuatu itu disepakati bersama. Nah, kalau sesuatu itu tidak disepakati bersama, maka tidak benar. Nah, kita ambil contoh. Nah, contoh ya. Dalam adat Jawa, nongkrong di pinggir jalan, di cangkruk ya, itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa kita benar? Karena itu disepakati bersama sebagai suatu hal yang benar. Nah, tapi di Arab itu nongkrong di pinggir jalan itu adalah sebuah aib, sebuah kesalahan. Nah, itu dikatakan salah. Kenapa? Itu adalah aib. Nah, karena apa? Disepakati bahwa itu aib. Di Arab, nongkrong di pinggir jalan itu aib. Karena apa? Semua warga sepakat bahwa itu aib. Di Jawa, nongkrong di pinggir jalan itu tidak masalah. Itu. Kenapa? Nongkrong di pinggir jalan itu ya benar saja. Ya. Kenapa dikatakan benar? Karena disepakati oleh seluruh masyarakat di Jawa. Nah, ini teori kebenaran konsensus. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau disepakati bersama. Nah, kita ambil contoh landasan negara Indonesia ini Pancasila. Ini dikatakan benar karena apa? Karena disepakati bersama. Dan lain sebagainya. Yang sesuatu dikatakan benar. Ini ya, sesuatu dikatakan benar kalau disepakati bersama. Nah, contoh uang mahar di Jawa itu murah meriah. Kalau orang nikah, mahar di Jawa itu murah meriah. Seperangkat alat sholat. Ini nikah di Jawa. Kenapa dikatakan benar? Itu karena disepakati oleh seluruh masyarakat Jawa. Beda dengan di Makassar. Di Makassar tuh ada namanya uang panai. Uang panai itu uang mahar dan itu mahal. Itu. Jadi maharnya itu 30 juta, 50 juta.
40 juta, paling murah 25 juta. Jadi mahar di Makassar itu mahal. Tidak seperti di Jawa, cukup seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Tapi kalau di Makassar harus pakai uang panai, dan itu mahal. Nah, mengapa di Makassar pakai uang panai? Itu dikatakan benar karena disepakati bersama. Walaupun mahal, tapi karena disepakati bersama, maka itu menjadi benar. Nah, di Jawa menikah cukup dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, murah sekali. Itu dikatakan benar, kenapa? Karena disepakati bersama. Jadi suatu kalian benar itu ya karena disepakati bersama. Oke, saya kira demikian. Dan sebenarnya masih banyak teori-teori kebenaran yang lain. Jadi sesuatu dikatakan benar itu masih banyak dimensinya, banyak jenisnya. Oke, saya kira demikian. Nathati bihamdalah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.